kadang sulit ya. Jika tadi Opa Ardian berbicara tentang hidup yang bahagia, nah Ko Kevin ini akan menceritakan bagaimana sih tips hidup dengan penuh makna. Penasaran nggak? Yuk kita sambut Ko Kevin Cunardi, hidup di atas garis. Oke, thank you Michelle. Kedengaran ya? Baik, teman-teman, selamat datang di webinar hari ini. Berbicara mengenai hidup, jika hidup hanya sekedar hidup, maka kucing dan ikan juga hidup. Ya, kucing di jalan tidak perlu dikasih makan, mereka bisa cari makan sendiri. Ikan di laut tidak perlu dikasih pelet juga cari makan sendiri, bisa hidup juga. Nah, jika kerja hanya sekedar kerja, maka kerbau di sawah juga kerja namanya. Jadi oleh karena itu, kita sebagai manusia, kita harus meningkatkan potensi diri kita sebagai seorang manusia. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan berlatih mindfulness agar hidup Anda lebih bermakna. Oleh karena itu, hari ini saya men-sharing sesuatu yang namanya hidup di atas garis, mindfulness. Nah, saya share screen ya. Nah, teman-teman yang hadir, saya senang sekali bisa berkenalan dengan teman-teman. Silakan tuliskan nama, kota, domisili teman-teman, dan alasan mengikuti sesi ini ya. Silakan tuliskan di kolom chat. Sambil saya share screen. Oke. Ini profil saya seorang Kevin, saya seorang life and corporate coach, saya seorang mindfulness coach, saya juga merupakan trainer ya di bidang LOA dan NLP. Productivity consultant, business owner. Ini WhatsApp saya dan ini Instagram saya. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan bertanya pada saya. Coba. Oh, tiap bos. Mau buka tiap. Oke, sambilan saya baca. Raymond dari Pekanbaru, Michelle dari Medan, Leo dari Medan, alasan mengikuti adalah ingin mengetahui alih hidup itu seperti apa. Alih hidup. Mengambil alih hidup itu seperti apa. Kisum Nawawi dari Pekalongan, Cindy Pratiwi dari Medan, ingin memahami makna hidup yang sesungguhnya. Lara dari Riau, Hasbi, Adija dari Jakarta, tertarik dengan topik pembahasan mindfulness itu seperti apa. Yedi Maria dari Dumai Riau, memahami arti kehidupan. Nah, lalu lanjut. Mindfulness itu apa sih? Menurut kawan-kawan, mindfulness itu apa? Yang teman-teman ketahui, mindfulness itu sebenarnya apa? Ini kok ada balasan dari Leo untuk mengerti jati diri kita. Mengerti jati diri kita. Sesuatu yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari Cindy ya.
Nah, saya lanjut ya. Apa itu mindfulness? Lebih kurangnya, singkatnya, saya ambil satu kesadaran dan perhatian penuh terhadap apa yang terjadi di dalam diri kita dan apa yang sedang kita lakukan. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita sadar dan penuh perhatian penuh terhadap apa yang terjadi saat ini, yang terjadi di dalam diri kita, dan apa yang sedang kita lakukan, yang terjadi di dalam dan terjadi di luar diri kita. Nah, saya ambil satu arti lagi. Mindfulness artinya juga memberikan perhatian atau atensi dengan cara tertentu dan diniatkan pada saat ini dengan tanpa menghakimi. Nah, jadi berlatih mindfulness itu adalah berlatih perhatian. Nah, banyak sekali orang yang hari ini berkata, saya sudah berlatih mindfulness, saya sudah mindful, saya sudah berlatih kesadaran. Teman-teman, hari ini saya mau kasih tahu, sadar saja tidak cukup, teman-teman. Sadar saja tidak cukup. Artinya apa? Walaupun kita sadar, yang membedakan orang yang berlatih mindfulness dengan intens, dengan orang yang sekedarnya, adalah kualitas kesadarannya, kualitas perhatiannya. Nah, bagaimana kualitas perhatian ini kita latih untuk menjadikan hidup kita lebih baik, hidup kita di atas garis nantinya. Nah, oleh karena itu di seminar ini kita akan bercerita lebih panjang. Nah, lalu mindfulness itu bisa digunakan sebagai apa? Mindfulness yang pertama itu sebagai way of life, cara kita hidup. Mindfulness sebagai sebuah life skill, sebagai sebuah skill untuk masa depan yang lebih baik. Jadi hari ini Millennial Ideas 10 pembicara akan memberikan ide-ide untuk menambah skill teman-teman agar tahun 2021 lebih baik. Nah, mindfulness untuk meningkatkan produktivitas. Pertemuan sebelumnya 2 bulan yang lalu saya sudah berbicara tentang productivity di Millennial Talk juga. Mindfulness for stress reduction. Bagaimana mindfulness juga membantu untuk mengurangi tingkat stres kita. Nah, mindfulness juga untuk self-regulation, untuk meregulasi, untuk membantu regulasi diri kita. Dan yang terakhir, jika kita sudah semuanya melakukannya, mindfulness sebagai cara kita hidup, sebagai life skill kita, meningkat produktivitas kita sudah tidak lagi stres, tidak sering stres, regulasi diri kita semakin bagus, jadi kita bisa jadikan itu sebagai sebuah gaya hidup. Nah, hari ini saya mau menawarkan, apa sih itu mindful is my lifestyle? Nah, nanti ya. Sebelumnya banyak sekali orang yang salah kaprah, saya sharing sedikit. Mitos-mitos mindfulness. Pertama, mengasingkan diri. Ada yang berpikir, oh berlatih mindfulness itu harus mengasingkan diri ya, harus ke tempat-tempat tertentu, ke goa, ke tempat-tempat retreat, ya, mengasingkan diri selama sebulan, 2 bulan, baru bisa berlatih mindfulness. Tidak, teman-teman. Hari ini kita akan berlatih mindfulness, dilakukan sebagai keseharian. Memang itu adalah berlatih secara pengasingan itu ada baik, itu adalah latihan intensnya, tapi selain itu juga, kita juga perlu menerapkan mindfulness di dalam keseharian kita. Mengosongkan pikiran, teman-teman, pikiran itu tidak pernah bisa dikosongkan. Justru berbahaya jika kita berlatih mindfulness, pikiran kita kosong. Seperti yang saya tuliskan di pengertiannya tadi, mindfulness artinya adalah perhatian penuh. Nggak ada perhatian kosong, kan? Perhatian penuh. Jadi pikiran kita itu dipenuhkan, tapi dengan perhatian kita. Nanti saya akan cerita lebih lanjut. Mesti lama atau banyak waktu, tidak perlu teman-teman. Kita akan berlatih nantinya bagaimana meditasi mindfulness selama 1 menit sampai 5 menit nantinya. Nah, obat pasti sembuh, teman-teman. Ini yang perlu diketahui. Saya tadi menceritakan mindfulness untuk menghilangkan stres. Nah, banyak sekali di luar sana mengajarkan mindfulness, mengajarkan meditasi untuk menyembuhkan ini dan itu. Tapi tidak ada yang menjamin Anda sembuh, teman-teman. Jadi, itu adalah mitos yang salah. Begitu juga ketika teman-teman sakit, mencari dokter, didiagnosa dokter, dokter kasih resep. Yang membuat sembuh siapa? Obatnya atau dokternya? Dua-duanya. Tapi bisa juga berbahaya. Ketemu dokter yang salah, diagnosanya salah, kasih resep yang salah, bukan sembuh, mati teman-teman. Nah, itu bahayanya. Berlatih mindfulness juga perlu dipahami bahwasanya ini hanya membantu teman-teman, membantu menjadikan sebuah skill, dan dilakukan dengan tepat akan memberikan efek yang bagus, efek yang
uh, memberikan keseimbangan dan hidup lebih bagus nantinya. Nah, milih agama tertentu, banyak sekali orang yang berkata, oh itu milih agama ini ya, agama tertentu ya, harus ikut agama dia baru boleh berlatih mindfulness. Tidak teman-teman, hari ini saya punya banyak sekali klien, saya punya banyak sekali teman-teman dari berbagai religi, banyak agama yang kita berlatih mindfulness secara bersama-sama dan semuanya bisa mendapatkan manfaatnya. Itu adalah sedikit singkat ya, mitos-mitos mindfulness. Nah, mindfulness is my lifestyle seperti yang saya sebutkan tadi adalah ini ya. Jika teman-teman bisa berlatih mindfulness, mindfulness itu bisa dilakukan ketika kita makan, jalan, duduk, minum ya, writing, menulis ya. Tadi pagi ada Vivian Hong itu juga dia berlatih sama Dewi Lestari. Nah, Dewi Lestari itu penulis juga dia mengajarkan tentang bagaimana mindful writing. Nah, kalau mau tanya, silakan tanya ke Vivian Hong dan belajar langsung ke Dewi Lestari juga. Mindful drawing itu di bawah ada sebuah contoh Enso drawing. Nah, Enso drawing itu adalah latihan mindfulness-nya orang Jepang. Latihan Zen Jepang. Nah, bagaimana menggambar lingkaran? Kelihatannya simple. Tapi yang membedakan Enso seorang master dengan Enso seorang pemula bisa kelihatan. Bagaimana dia menggambar sebuah lukisan lingkaran Enso tersebut dengan satu kali tarikan puas dan tidak terputus. Nah, kalau orang yang tidak memiliki mindfulness, tidak memiliki kekuatan pikiran yang jernih, gambarnya bukan lingkaran, gambarnya nanti jadi persegi, peta, dan lain-lain. Kelihatan jelek sekali. Nah, itulah yang digunakan oleh orang-orang Jepang, orang-orang master-master Zen itu, dia berlatih mindfulness melalui menggambar. Banyak sekali, mindful yoga, running, komunikasi, bagaimana berkomunikasi dengan penuh perhatian. Sering sekali kita berkomunikasi dan akhirnya kita berantem dan lain-lain sebagainya, karena kita tidak bisa menerapkan mindful communication. Mindful cooking, mindful singing, listening, worship ya, bagaimana kita beribadah dengan penuh mindfulness. Bagaimana mindful gardening, itu di samping juga ada Zen Garden. Di Jepang juga mereka senang sekali membuat taman. Jadi lihat ya batu-batu ya, tapi ditata dengan rapi. Bagaimana Zen Garden ini bisa bagus? Tergantung kualitas pikirannya yang pembuat taman ini. Nah, ada juga Zen Garden yang versi mini. Jika tinggal di kota yang sempit, ya buat Zen Garden yang mini. Ada juga pakai pasir, media pasir, dan sebagainya. Itu adalah praktek-praktek mindfulness yang bisa dilakukan sebagai sebuah lifestyle. Mindful reading, bagaimana membaca dengan penuh perhatian. Nah, jadi itu adalah mindful is my lifestyle. Nah, kalau teman-teman bisa lakukan, coba lakukan. Saya ambil satu contoh, mindful drinking. Pernah nggak saya tadi menceritakan bagaimana kualitas kesadaran kita? Saya tadi pagi minum kopi, saya kasih contoh ya. Tadi pagi saya minum kopi. Ketika saya minum kopi, saya tidak hanya meminumnya saja. Karena haus minum gitu, enggak. Saya merasakan bau kopi tersebut, wanginya, rasanya. Bagaimana hangatnya kopi ini memasuki tenggorokan saya, mulut saya, lidah saya, hingga turun ke perut. Dan di dalam keheningan tersebut, saya juga bisa merasakan betapa besar karunia Tuhan. Kopi dari tanah, dari tumbuhan, saya bisa merasakan di dalam secangkir kopi tersebut ada tanahnya, ada airnya. Saya bisa merasakan di dalam cangkir tersebut ada biji kopinya. Ada orang-orang yang memetik biji kopi dan memilih kopi-kopi terbaik hingga saya bisa meminumnya hari ini. Ada orang yang merosting kopinya. Dan bahkan ada orang yang mengantar paket kopi tersebut ke rumah saya hingga saya bisa menikmati kopi tersebut dengan sangat nikmat. Bukankah itu adalah jutaan pekerja yang membuat saya bisa menyeduh kopi ini? Betapa banyak keringat yang telah mereka tuang di dalam satu gelas kopi ini. Jadi dengan begitu, saya punya rasa kebahagiaan. Saya punya rasa syukur atas sebuah kopi ini. Nah, itu adalah mindful drinking. Itu contoh ya.
Nah, lalu kita berbicara bagaimana hidup di atas garis. Hari ini, hidup ada di tanganmu atau di tangan orang lain? Ayo coba teman-teman jawab. Hidup ada di tanganmu atau di tangan orang lain? Hidup di tangan kita sendiri, Aurelio. Hidup ada di tangan diri sendiri. Oke. Jika hidup ada di tangan sendiri, lalu kenapa kita masih sering stres, masih sering marah-marah, masih sering merasa tidak berdaya? Nah, lanjut pertanyaannya. Setiap hasil diambil dari keputusanmu. Dan keputusan diambil dari perilaku kita. Saya mulai cepat ya, karena waktunya terbatas. Perilaku datang dari tindakan. Tindakan datang dari kebiasaan. Nah, kebiasaan datang dari mana? Datang dari pikiran. Pertanyaannya, pikiran datang dari mana? Ayo coba jawab teman-teman. Pikiran datang dari diri sendiri ya. Diri sendiri. Dari hati ya, boleh. Dari hati. Ya, singkat ya. Dari hati betul, dari pandangan, dari apapun. Itu semuanya disebut apa? Dari pengalaman, dari pandangan, dari pengalaman oleh Hasbi. Ya, betul. Itu disebut sebagai kesadaran. Kesadaran yang selama ini dari kita hidup hingga sekarang tersimpan sebagai memori, itulah dinamakan kesadaran dan muncul sebagai nama pikiran. Nah, pikiran itu selalu muncul berterus-terusan. Faktanya, pikiran yang sering muncul itu adalah pikiran negatif atau pikiran positif di hidup Anda. Coba dijawab. Nah, lalu mindfulness agar bisa menggunakan otak manusia. Saya singkat saja, ini tidak terlalu berbicara otak, nanti bisa teman-teman cari sendiri. Otak itu terdiri dari lapisan neokorteks, lapisan otak limbik, dan lapisan otak reptil. Nah, kalau kita hidup sebagai hidup, seperti yang saya hidup sekedar hidup, seperti yang saya ucapkan di awal, maka kita hanya bisa menggunakan otak binatang, fight atau flight atau freeze ya, berhantam atau kabur atau bahkan diam. Nah, itu otak-otak binatang gitu ya. Makan, minum, seks, kebutuhan dasar kita ya, kebutuhan dasar. Tapi kalau kita berlatih mindfulness, kita bisa menggunakan otak neokorteks kita, otak mindful brain kita. Dia bisa mengelola atensi kita, perhatian kita, kemana perhatian kita. Ketika ada emosi berlebihan, kita bisa mengendalikannya. Ketika ada stres, kita bisa mengendalikannya. Nah, ketika ada pikiran negatif, kita bisa mencoba mengendalikannya. Dan dengan berlatih mindfulness, kita akan melatih prefrontal cortex kita. Nah, prefrontal cortex itu apa? Prefrontal cortex itu adalah otak di bagian depan kita yang bertujuan untuk menyaring sikap kita. Jadi kalau binatang itu, kalau gorila misalnya, kita buat dia marah, dia langsung marah, pukul-pukul dada ya, langsung marah-marah. Nah, kalau buaya ya, kita gertak sedikit, langsung dia terkam kita. Itu adalah otak-otak binatang. Begitu juga manusia, dipukul sedikit, langsung mau tampar balik. Tapi kalau kita punya prefrontal cortex, kita bisa memilih ditampar ringan ya nggak usah dibalas gitu ya kan, atau dihina jelek ya. Anda juga punya filter untuk memilih apakah Anda terhina atau tidak. Nah, itu akan saya jelaskan lagi. Nah, dengan berlatih mindfulness itu akan meningkatkan prefrontal cortex kita sehingga lapisan prefrontal cortex kita lebih tebal. Sehingga nantinya teman-teman akan hidup lebih bahagia, hidup di atas garis. Nah, bagaimana cara berlatih agar kita bisa menggunakan mindful brain kita? Yaitu lakukanlah coba satu aktivitas satu waktu. Berapa banyak dari kita yang coba melakukan banyak aktivitas saat ini? Di dunia serba modern, di dunia serba cepat itu. Kita coba melakukan banyak hal sekaligus. Kita coba multitasking. Sepertinya keren, padahal tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya.
semua pekerjaan harus diselesaikan, tapi tidak ada gunanya multitasking. Tingkat kesalahan dari multitasking jauh lebih besar daripada single tasking. Nah, apalagi berlatih jeda. Ini nanti akan saya jelaskan. Yaitu sadar nafas, berlatih mindful breathing. Nah, jadi prasyarat untuk hidup di atas garis, kuncinya adalah kesediaan untuk mengambil tanggung jawab terhadap kehidupan, serta kemampuan kita mengarahkan pikiran, emosi, dan tindakan menuju hasil yang diinginkan. Jadi teman-teman, hari ini kita hidup sebagai manusia, kitalah yang mempunyai tanggung jawab, dan kita mampu untuk mengarahkan pikiran, emosi, dan tindakan menuju hasil yang kita inginkan. Nah, lanjut, mindfulness itu menjadi tuan untuk diri sendiri. Ini akan saya ceritakan. Nah, hidup mati di tangan Tuhan. Tadi saya sudah tanya, hidup Anda di tangan siapa? Hidup mati itu di tangan Tuhan. Ada yang mengatakan, hidup mati kan di tangan Tuhan, Coach. Bukan di tangan saya. Yes, betul. Hidup mati itu di tangan Tuhan. Tetapi remote control-nya ada di tanganmu. Anda memiliki karunia. Karunia pertama dari Tuhan, yaitu manusia diberi kebebasan untuk memilih bagaimana Anda menjalani kehidupannya. Anda bertanggung jawab atas kehidupan Anda sendiri. Anda mau hidup kaya, ya belajar saham seperti tadi yang dijelaskan oleh Kobens ya. Anda mau hidup miskin, ya silakan berleha-leha di rumah ya. Itu tanggung jawab Anda sendiri, kehidupan Anda sendiri. Tidak ada yang berani, tidak ada yang bisa mengontrol hidup Anda. Tidak, itu adalah hidup Anda. Hidup ada di tangan Anda. Itu karunia pertama dari Tuhan. Karunia kedua, manusia diberi kekuatan memilih respon terhadap keadaan. Anda bisa bahagia atau sedih hanya karena diri Anda sendiri yang mengizinkan diri Anda bahagia atau sedih. Nah, di samping ini ada sebuah foto singa ya, singa bukan kucing ya. Mantap tahu ada yang nggak bisa membedakan singa dan kucing, saya jelaskan lagi, ini adalah singa. Nah, apa yang membedakan singa dengan kucing? Ada yang bisa menuliskan? Apa yang membedakan singa dengan kucing? Selain ukuran tubuhnya, apa yang membedakan singa dan kucing? Kenapa singa disebut raja hutan? Kenapa bukan kucing aja disebut raja hutan gitu ya? Sama-sama kucing. Kucing penakut. Ayu Dewi, kucing penakut, singa pemberani ya. Oke, bagus. Nah, singa itu dia menjadi raja hutan karena dia membawa sebuah mahkota. Karakter dan kesangarannya dari Raymond. Singa itu kata kuncinya adalah pride. Bagi dia, kebanggaan menjadi kunci utamanya. Dia akan membawa pulang apapun mangsa. Dia tidak akan berhenti, tidak akan menyerah sebelum dia mendapatkan mangsanya. Karena apa? Tahu ya teman-teman ya, singa betina itu hanya tinggal di rumahnya, dan singa jantan yang berburu untuk anak-anak dan istrinya makan gitu ya, untuk singa betinanya makan. Jadi singa itu dia itu punya pride, punya tanggung jawab yang sangat besar. Kalau dia tidak ambil mangsa, tidak menerkam, tidak menerkam mangsanya, anak-anak dan istrinya itu mati, teman-teman, kelaparan. Nah, ini mudah-mudahan tidak ada yang trauma akan singa ya. Saya ambil foto singa, nggak ada yang trauma, mudah-mudahan. Nah, jadi itulah membedakan singa dan kucing. Kalau kucing itu mengeong, penakut, digertak sedikit, miau, lari, kabur. Nah, ketemu tikus ya, dulu kita bilang kucing mengejar tikus. Sekarang tikus kejar kucing ya. Kucing yang takut lihat tikus sekarang. Nah, jadi teman-teman, singa itu tidak akan mengeong hanya karena diejek jelek. Kamu itu singa bau, kamu itu singa kusam, kamu itu singa kurus, dan seterusnya. Hari ini teman-teman, jika kamu merasa dirimu adalah singa, dan orang lain bilang kamu, hey Kevin, kamu itu kok gendut? Lalu kamu itu langsung, iya saya gendutnya, langsung mengeong. Maka hidup Anda dikontrol oleh orang lain. Kamu itu jelek, langsung mengeong. Ah iya. Kamu itu miskin, iya, saya hidupnya miskin. Dari keturunan bapak saya sudah miskin, saya nggak bisa kaya. Terus-terusan. Nah,
itu adalah bagaimana Anda menjadi kucing. Nah, Anda bebas memilih mau jadi pengecut atau mau jadi pemenang. Menjadi seorang pengecut, ya itu orang-orang yang menyalahkan keadaan. Iya, saya miskin, nggak heran karena bapak saya miskin, kakek saya miskin. Tapi orang yang pemenang berani bertanggung jawab, belajar, berubah, beradaptasi. Saya memang lahir miskin dan saya adalah bertanggung jawab untuk mengubah garis keturunan saya. Boleh saya miskin sekarang, tapi anak-anak saya akan jadi kaya, ya. Atau saya sekarang miskin, nanti tua saya kaya. Menyangkal, ya seperti tadi. Ya, bapak saya miskin, ya nggak masalah. Ya, saya miskin juga nggak masalah. Menjadi pelaku perubahan, menyerahkan kehidupan pada nasib atau takdir. Nah, sedangkan orang yang pemenang mengambil tindakan untuk mengubah nasib, menggantungkan diri pada orang lain. Itu adalah pengecut. Orang pemenang itu adalah mereka sendiri menentukan nasib mereka. Mau miskin, mau kaya, ya nasib mereka yang tentukan. Mereka yang mengambil alih hidup mereka. Nah, contoh kata-kata orang yang pengecut. Lah, wah memang aku tak punya hoki di bidang ini. Memang sudah nasib, susah cari kerja. Ini semua salah pemerintah. Hari ini corona, pemerintah, PSBB, dan sebagainya. Bos pecat saya, dirumahkan, dan sebagainya. Ya, kalau seorang pemenang bekerja keras untuk kehidupan mereka, hari ini dipecat bos, ya buka usaha, coba usaha kuliner, usaha lain-lain, dan sebagainya. Nah, kita berlatih jeda, saya lihat waktunya dulu. Cukup nggak ya? Sebentar ya. Masih cukup. Mudah-mudahan ya. Mari kita sambil nanti setelah latihan saya baru jelaskan lagi. Mari kita coba praktek. Yang mau buka kamera silakan buka kamera biar kita bisa berlatih bersama. Nah, pertama, rilekskan seluruh tubuh Anda. Apabila Anda perlu melakukan sedikit peragangan, Anda boleh tutup mata Anda bila perlu, biar rileks. Rilekskan tubuh Anda serileks mungkin. Yes. Next, ambil posisi duduk yang nyaman, usahakan tegak dan rileks. Kalau Anda ambil posisi duduk yang bersandar, dan kebetulan di belakang saya ada posisi kepala untuk bersandar, tapi saya sarankan tidak menyandarkan kepala Anda. Karena apa? Cenderungnya nantinya webinar saya selesai, Anda masih ketiduran. Ya, jadi kalau tegak ya jangan sampai menyandarkan kepala. Cukup tegak tapi rileks. Nah, lalu di dalam keheningan, ya jika sudah, di dalam keheningan ini coba Anda sadari, ya. Anda cukup tutup mata Anda dan dengarkan suara saya. Di dalam keheningan ini coba sadari sensasi fisik yang Anda rasakan. Sadari dulu sensasi fisik yang Anda rasakan. Apapun sensasi yang Anda rasakan. Apakah ada rasa tegang di bagian tertentu? Atau ada rasa rileks di bagian tertentu? Rasakan pula emosi yang Anda rasakan saat ini. Apakah perasaan kesel, atau perasaan rileks, perasaan senang, atau perasaan marah? Anda boleh coba sadari pikiran Anda sekarang. Apakah ada pikiran yang melintas di dalam benak Anda? Pikiran apapun itu. Sadari kembali sensasi fisik Anda. Apakah ada rasa tegang, rasa rileks di bagian tertentu? Bagian mana yang rileks? Bagian mana yang tegang? Apa emosi Anda? Apakah senang, kesel, marah? Sadari juga apa pikiran yang melintas di dalam benak Anda.
Jika tidak ada, juga tidak masalah. Bagus, kini Anda sudah bisa merasakan tubuh, emosi, dan pikiran. Sekarang, coba perhatikan bagaimana Anda bernafas. Alihkan perhatian Anda ke nafas yang Anda lakukan. Cobalah fokus ke nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Rasakan bagaimana nafas Anda masuk sampai turun ke perut Anda. Tidak ada yang perlu Anda kontrol dari nafas Anda. Anda tidak perlu melakukan apapun terhadap nafas Anda. Anda tidak perlu mengendalikan nafas Anda. Biarkan nafas Anda masuk dan keluar secara alami, secara rileks. Rasakan di mana Anda bisa merasakan nafas Anda. Beberapa orang mungkin merasakannya di lubang hidung, beberapa orang merasakannya di dada yang mengembang atau naik dan turun. Atau mungkin Anda merasakan nafas Anda di tenggorokan Anda, atau perut yang mengembang dan mengempis. Rasakan nafas Anda saat ini. Istirahatkan pikiran Anda sementara Anda fokus pada nafas Anda. Bila ada pikiran mengembara yang muncul, Anda mungkin melamun, Anda mungkin berkhayal, ataupun cemas. Itu bukanlah masalah. Itu alamiah. Sadari saja bahwa pikiran Anda mengembara dan kembali perhatikan nafas yang Anda lakukan. Jika pikiran Anda melamun, berkhayal, atau cemas, dengan lembut katakan, "Saya tahu pikiran saya mengembara." Kembalikan kesadaran Anda ke nafas Anda, baik di lubang hidung, tenggorokan, dada, ataupun perut yang Anda bisa rasakan. Bagus, sekarang Anda sudah bisa merasakan nafas Anda. Sadari terus. Bagus, sekarang perluas kembali kesadaran Anda dari nafas ke seluruh tubuh Anda. Rasakan apapun sensasi yang Anda rasakan. Rasakan bagaimana pikiran Anda, emosi Anda, dan juga sensasi fisik Anda. Bila Anda sudah nyaman, silakan buka mata Anda. Izinkan cahaya masuk melalui mata Anda. Dan rasakan kesadaran Anda yang meningkat. Anda telah selesai bermeditasi nafas. Ucapkan selamat kepada diri Anda karena Anda telah selesai bermeditasi. Nah, bisa teman-teman bisa diikuti ya. Nah, saya kasih screenshot ya. Kalau mau screenshot silakan screenshot. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, lanjut. Nah, itu tadi adalah bagaimana Anda berlatih meditasi nafas. Nah, tujuannya apa, teman-teman? Seperti yang saya tadi katakan, menjadi hidup di atas garis, cara latihannya yaitu bermeditasi nafas, berlatih mindful breathing, berlatih jeda. Nah, jika teman-teman mau lebih memahami diri sendiri, mulailah dari berlatih menyadari nafas. Nah, tadi juga kita bisa merasakan sensasi tubuh, emosi, dan pikiran. Lalu kita menyadari nafas, lalu kita kembali lagi menyadari emosi, sensasi, dan pikiran kita. Nah, lalu itu adalah latihan untuk dilakukan setiap hari. Ini adalah latihan formal sebenarnya, ya, yaitu latihan yang kita lakukan di waktu tertentu yang kita niatkan selama 1-7 menit. Ya, kadang saya lakukan 1 menitnya cukup untuk mericharge tubuh saya, mericharge diri saya. Nah, bagaimana perasaan teman-teman? Coba tulis di kolom chat bagaimana setelah latihan, apa yang teman-teman rasakan, apakah kesadaran Anda lebih segar atau malah banyak pikiran atau bagaimana? Coba tolong dicek. Nah, lalu lebih tenang ya. Lalu bagaimana latihan mindfulness ini membuat kita tidak lagi mudah marah, tidak lagi mudah emosian, tidak lagi mudah stres, tidak mudah tersinggung. Nah, latihan seperti ini, latihan 1 menit ini, jangan anggap remeh 1 menit. 1 menit kalau dilakukan setiap saat, kali 30 kali, kali 40 kali, 40 menit juga sehari. 1 menit, 1 menit. Ya, yang penting konsisten. Yang penting dilakukan setiap hari. Yang penting dilakukan setiap hari. Nah, lalu ada latihan yang namanya jeda. Latihan jeda, gampang sebenarnya. Jadi ketika ada sesuatu emosi tertentu, tadi kita sudah bisa menyadari emosi ya, kita sudah bisa menyadari emosi baik itu kesel, senang atau marah ya. Percaya nggak teman-teman? Emosi marah itu tidak ada yang begitu diomongin langsung marahnya meledak-ledak. Pasti ada karena reaksi tubuh kita dari emosi yang ringan, sedang hingga emosi yang intens. Nah, caranya seperti apa berlatih emosi jeda ini? Dengan kita berlatih seperti tadi, sebenarnya kita sudah berlatih untuk mengenali emosi kita, sehingga nantinya teman-teman akan tahu, oh ini sedang ada emosi marah. Nah, tujuan latihan mindfulness adalah kita bisa mengenali emosi, bisa mengenali pikiran kita, dan kita memberi respon yang tepat. Itulah tujuan latihan mindfulness. Jadi kalau ada yang menghina kita, atau ada emosi tertentu yang membuat kita marah, kita bisa berlatih jeda seperti ini. Coba hitung 1-10. Ketika Anda yang mengatakan, Kevin, kamu itu jelek. Coba hitung 1-10 dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru kita memberi respon. Itu adalah latihan yang termudah. Ya. Oke. Waktunya udah mulai habis, saya percepat ya. Jadi menjadi tuan untuk diri kita, pertanyaannya, siapa sesungguhnya diri Anda? Anda memilih mau jadi kucing atau mau jadi singa? Anda mau mengikuti arus atau melawan arus? Ada yang mengatakan, hidup itu mengikuti arus saja. Ya, betul, hidup mengikuti arus. Kalau arusnya ke selokan, Anda juga hidup di selokan. Arusnya ke air terjun, Anda juga hidupnya terjun bebas ya. Nah, jadi di Quran juga ada mengatakan seperti ini. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah kondisi atau nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah apa yang ada di dalam diri mereka. Jadi kalau teman-teman mau berubah, mulailah mengubah diri teman-teman dari dalam. Oke, saya mulai percepat. Mencapai apa yang Anda inginkan. Nah, tadi kita sudah berlatih mindfulness. Hari ini apa sih gunanya mindfulness? Ya, kalau cuma berlatih seperti itu, ya gampang saja.
Dengan teman-teman melatih mindfulness, tadi kan teman-teman sudah mengenal emosi. Nah, kali ini saya akan men-sharingkan bagaimana Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Apa yang Anda inginkan. Pernah nggak teman-teman bertemu orang-orang tertentu yang kelihatannya hidupnya kok mudah ya, hidupnya kok gampang aja ya, kok hidupnya nggak ada kesulitan, tetapi ada orang-orang tertentu yang hidupnya itu mau dapatin sesuatu, dapatin uang itu kok sulit banget. Hanya saya ambil dari sebuah buku yang namanya Power versus Force, ditulis oleh Profesor David Hawkins, yaitu bagaimana Anda menggunakan level of consciousness Anda. Nah, banyak sekali orang yang menggunakan level-level di bawah, level-level 20, 30, 70, 50, yaitu level-level pride misalnya. Contoh pride 175 itu masih level-level negatif sebenarnya. Saya ingin punya mobil agar saya bisa menunjukkannya kepada orang lain. Itu menggunakan pride. Saya dendam, orang ejek saya miskin. Itu level anger. Ya, saya malu dikatakan jelek, saya malu dikatakan gemuk. Nah, itu menggunakan same level-level yang rendah, sehingga Anda mau jadi hidup yang lebih baik itu sulit. Nah, hari ini dengan berlatih mindfulness kita sudah menyadari emosi kita, pikiran kita, ucapan kita, tubuh kita dan sebagainya. Tinggal kita arahkan hari ini, kita arahkan ke arah yang sebelah kanan, arah-arah yang bagus. Netral saja itu sudah bagus, 250. Sehingga kita bisa lagi mencoba berlatih lebih dalam lagi, acceptance ya, menerimanya dulu, menemukan alasan kenapa Anda menginginkan hal tersebut. Hidup dengan penuh cinta, sehingga saya ingin punya rumah karena saya ingin keluarga saya mendapatkan cinta ini. Saya ingin punya rumah karena saya ingin melihat keluarga saya merasakan kegembiraan, merasakan kedamaian dan sebagainya. Itu adalah caranya. Nanti saya percepat ya. Nah, ini adalah latihan karena saya tidak punya waktu banyak. Latihannya gampang sebenarnya, tapi ini kalau offline itu prakteknya itu 1 jam. Tapi saya kasih teman-teman screenshot aja dulu nanti ya. Jadikan PR untuk teman-teman. Duduk yang nyaman, tarik nafas dan buang nafas. Pilih 1 goal dari 8 life area yang ingin Anda capai di tahun 2021. 1 latihan, 1 goal ya. Mau 2 goal ya, lakukan latihan berikutnya. Jadi 1 jam itu dialokasikan untuk memilih 1 goal dulu. Dari 8 area tersebut, Anda pilih 1 area yang ingin Anda capai. Misalnya, romance. Saya ingin kehidupan pernikahan saya seperti ini dan lain sebagainya. Atau finance, saya ingin punya tabungan 1 miliar dan sebagainya. Nah, tanya lagi, apakah ada goal yang lebih ingin dicapai? Jangan-jangan tabungan 1 miliar itu bukan goal yang ingin Anda capai sebenarnya. Hanya karena ikut-ikutan. Nah, lalu tuliskan. Ini yang mulai sulit. Tuliskan 20 alasan dari tidak menyukai goal tersebut. Contohnya, saya ingin punya mobil Pajero. Nah, apa yang Anda tidak suka dari mobil Pajero? Dituliskan 20 alasan tersebut. 20 alasan Anda tidak menyukai goal tersebut. Saya tidak suka Pajero, saya kasih contoh. Saya tidak suka Pajero. Parkirnya sulit. Saya tidak suka Pajero, harganya mahal. Saya tidak suka Pajero. Bahan bakarnya boros dan sebagainya ya. Baru, jangan kebalik ya, nomor 5, baru Anda tuliskan lagi 20 alasan Anda menginginkan goal tersebut. Kenapa Anda menginginkan goal Pajero? Tapi ya, bukan 20 alasan baru. Tetapi apa yang tidak Anda sukai tadi, nomor 4, jawaban atas nomor 4. 1 sampai 20 alasan tadi, Anda cross-check lagi. Jadi kalau Anda tidak suka mobil besar, Anda tidak suka parkirnya sulit, artinya apa? Berarti apa yang Anda inginkan dari parkirnya sulit? Nah, contohnya, berarti halaman parkir yang luas. Sebenarnya Anda inginkannya halaman parkir yang luas. Nah, contohnya, harganya mahal. Saya tidak suka Pajero, harganya mahal. Artinya Anda inginkan harganya murah, betul kan? Bagaimana caranya biar murah nantinya ceritanya?
Lalu bagaimana perasaan Anda bila goal itu terwujud? Jika nomor 5 sudah selesai, coba tanyakan bagaimana perasaan Anda bila goal itu sudah terwujud. Nah, lalu sebutkan 1 dari 20 alasan tersebut, sebutkan 1 alasan terkuat, great why, kenapa Anda menginginkan goal tersebut terwujud. Pikirkan apa, lalu nomor 8, pikirkan apa sumber daya untuk mencapai goal Anda. Sudah punya belum sumber daya untuk mencapai goal tersebut di 2021? Sumber daya bisa dari uang, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Ini kok macet? Ya. Lalu ciptakan strategi untuk mencapainya. Lalu nomor 10 tentu saja, Anda boleh wujudkan afirmasi di dalam doa dan hidupmu. Lakukan, jika goal itu benar-benar penting, maka Anda bisa lakukan afirmasi dan dalam doa dan hidupmu. Niscaya pasti bisa tercapai di dalam hidupmu. Oke. Jadi kualitas pertanyaan Anda akan menentukan kualitas jawaban yang Anda dapatkan. Ubah pertanyaan dari why menjadi how. Kenapa masalah ini terjadi pada saya? Kenapa saya hidup miskin? Kenapa saya lahir dari orang tua ini? Nah, berubah jadi bagaimana saya bisa keluar dari situasi ini. Nah, saya lanjut ya. Meaningful life, ya, merencanakan hidup, menjalani hidup, dan melepaskan masa lalu. Nah, hidup yang seperti tadi saya ceritakan, jangan hidup hanya mengikuti arus. Ciptakan rencana hidup Anda ke depan. Anda sudah belajar mindfulness. Apa yang Anda inginkan? Rencanakan hidup Anda di tahun 2021 seperti apa? Lalu sudah memilih ingin jadi apa dan jalani sesuai apa yang Anda rencanakan. Jangan lagi plan-plan mau jalankan ini atau jalankan itu. Dan jika Anda sekarang Anda katakan masa lalu saya sulit, masa lalu saya terlahir dari orang tua miskin dan sebagainya, lepaskan masa lalu, tidak ada gunanya. Tetapi jadikan masa lalu itu seperti kata spion, cukup untuk melihat refleksi ke belakang. Anda tentu tidak mau punya mobil yang tidak punya kata spion, tapi jika Anda terus melihat masa lalu, terus menyetir mobil sambil melihat ke kata spion, Anda bukan hanya sampai tujuan, Anda sampai rumah sakit nantinya. Nah, better life with mindfulness. Jika Anda sudah belajar mindfulness, Anda bisa menerapkan ini. Anda mulai bisa jujur terhadap diri Anda sendiri. Anda mulai hidup tanpa penyesalan. Hidup Anda, jika sudah tanpa penyesalan, tentu saja tanpa stres, tanpa keriwetan, Anda akan penuh dengan cinta. Anda bisa hidup di sini kini, dan jika sudah bisa hidup di sini kini, Anda bisa memberikan lebih banyak arti pada hidup orang lain. Nah, saya akan menutup kesimpulan hari ini dengan pertanyaan, bukan pernyataan. Pertanyaannya akan mengubah hidup Anda. Kesimpulan dari seluruh percakapan saya tadi, dan kemana fokus saya seharusnya? Kemana fokus saya seharusnya? Ya, belajar mindfulness itu seperti membawa senter, kemana fokus kita di malam yang gelap, ya, malam yang gelap Anda bawa senter. Kemana senter Anda mau arahkan? Arahkan ke jalan keluar atau arahkan ke pohon yang ada hantunya, ya? Arahkan ke jalan keluar. Kemana fokus Anda seharusnya? Jadi itulah gunanya mindfulness. Pohon-pohon tersebut masih ada, rintangan-rintangan tersebut masih ada. Tetapi kemana fokus Anda? Fokuslah ke jalan keluar. Apa maknanya buat saya? Terjadinya sesuatu di dalam hidup Anda. Apa makna kejadian tersebut? Dan apa yang saya inginkan tadi barusan saya jelaskan, dan apa yang perlu saya lakukan saat ini. Nah, Anda sudah tahu apa yang Anda inginkan dan apa yang perlu saya lakukan saat ini. Terakhir, quotes dari Viktor Frankl, seorang penulis A Man Searching for a Meaning. Penulis buku A Man Searching for a Meaning dan pencipta logos terapi. Those who have a why to live can bear with almost anyhow. Seseorang yang tahu alasan dia hidup dapat mengatasi segala caranya, dapat melakukan segala caranya. Nah, terakhir dari saya itu adalah selesai sesi seminar saya hari ini. Bagi teman-teman yang mau, ya, ini bagi yang mau, tentu saja saya tadi adalah rangkaian bagaimana saya menciptakan mindfulness, coaching,
Law of Attraction, NLP di dalam satu seminar ini. Tadi sudah teman-teman icip, dan bagaimana ada yang mengatakan, bagaimana biar saya bisa lebih cepat mencapainya, tentu saja yang gunakan coaching. Nah, jadi saya juga seorang life coaching. Jika Anda mau, saya lakukan one-on-one coaching, 8 pertemuan. Jika Anda kontrak dengan saya 8 pertemuan, saya kasih satu training yang Law of Attraction, biar Anda lebih mudah mendapatkan apa yang Anda inginkan. Nah, silakan kontak WhatsApp saya jika Anda berminat. Itu dari akhir dari saya kembalikan kepada host. Michelle. Wah, sering yang luar biasa ya, Kevin. Oke, thank you. Yang ingin bertanya, boleh ya untuk menulis pertanyaannya di kolom chatnya. Nanti akan dijawab langsung oleh Ko Kevin. Selagi menunggu teman-teman bertanya nih, saya ingin tanya untuk belajar mindfulness ini, menurut Koko ya, yang paling efektif itu kira-kira berapa lama sih? Mindfulness itu prakteknya itu tadi saya sudah jelaskan, bagaimana latihan mindfulness itu ada dua cara, dua pendekatan. Yang pertama yaitu latihan formal dan latihan informal. Saya sendiri menggabungkan keduanya. Ada latihan formalnya, ada latihan informalnya. Ya, artinya seperti apa? Jika kita memilih latihan formal ya seperti tadi mindful breathing itu, ya sediakan waktu tertentu. Misalnya mau 10 menit, mau 7 menit, ya silakan. Di waktu tertentu, misalnya jam 5 sore. Setiap jam 5 sore Anda harus berlatih latihan formal. Anda tetapkan itu terlebih dahulu. Lalu latihan informal seperti tadi, yang mindful drinking, minum kopi aja kita bisa merenung segitu dalamnya. Mindful eating, bagaimana kita makan, ya dulu kita makan cepat-cepat sampai udah tadi pagi makan apa saya pun lupa. Seperti itu. Seringkali kita menjawabnya seperti itu. Bro, tadi pagi kamu makan apa? Tadi pagi saya makan apa ya? Nah, kadang-kadang kita seperti itu. Itu adalah latihan informal. Bagaimana kita makan dengan pelan, bahkan dengan penuh penghayatan. Di dalam keheningan kita bisa merasakan bagaimana padi ini dipanen, ditumbuk, hingga menjadi beras, hingga dibungkus di dalam karung, dijual di supermarket, hingga dibeli, hingga masuk ke panci, hingga masuk ke perut saya. Kita bisa berlatih seperti itu. Itu adalah latihan-latihan formal. Dan setiap kali latihan tidak perlu pakai ekspektasi apapun. Tidak perlu. Karena setiap kali latihan pasti ada manfaatnya. Tinggal bagaimana konsistennya Anda, bagaimana komitmen Anda, dan seberapa sering Anda berlatihnya. Anda akan semakin berkualitas. Itu mudah-mudahan menjawab ya, misalnya. Oke. Jadi Terima kasih ya untuk teman-teman saya tidak yang bisa lain. menjawab mau berapa menit, mau berapa jam, ya waktunya teman-teman. Hidup di atas garis, hidup ditentukan oleh diri teman-teman sendiri. Saya bilang 1 jam, teman-teman nggak bisa 1 jam, ya sulit ya, nggak usah ya, 7 menit cukup, 1 menit cukup bahkan. Tapi lakukan 30 kali, 30 menit juga. Lakukan 60 kali, 60 menit juga di dalam sehari. Kalau nggak ada pertanyaan, boleh kita foto-foto bentar ya, sambilan foto, mana tahu ada yang mau ngetik ya silakan. Oke. Boleh. Ini karena kan kita menunggu ya, kalau ada yang ingin bertanya, boleh tulis di kolom komentar, kolom chatnya. Selagi kita menunggu nih untuk yang bertanya, kita boleh foto bersama dahulu ya. Untuk teman-teman yang lain, boleh dibuka ya kameranya. Kita akan mengambil foto bersama. Oke, baik. Kalian semua udah buka ya. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, ini posisinya mau bebas juga boleh ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Gimana dokumenternya? Udah oke ya. Oke, baik. Ini kok ada pertanyaan dari Wulan Dwi Putri. Coach, mau tanya, kalau kita sebagai caregiver dan ada teman yang trauma akan masa lalu, gimana cara membantunya ya biar dia mindful?
kita sebagai caregiver dan ada teman yang trauma akan masa lalu, gimana cara membantunya agar dia mindful? Kalau traumanya besar, saya sarankan tidak hanya mindfulness. Ya, memang kalau traumanya besar perlu terapi-terapi yang lain atau pengobatan-pengobatan yang lain. Tapi kalau mau dicoba ya silakan. Nah, mulai dari acceptance, berlatih bagaimana menerima dirinya. Nah, latihan-latihan mindfulness tadi adalah untuk membuat dia tenang. Itu bisa membuat dia tenang. Tapi kalau untuk trauma akan masa lalu, itu dia perlu menerima dirinya terlebih dahulu. Jadi dengan mengenal dirinya, coba bawa dia untuk berlatih menerima. Setelah mengenal emosinya, buat dia menerima. Caranya seperti apa? Tentunya banyak sekali cara, cuman salah satunya yaitu menerima baru melepaskan. Nah, kalau nggak bisa diterima bagaimana? Ya nggak bisa diterima berarti dia tidak mau berubah. Nah, izinkan dulu dirinya. Nah, kalau kita sebagai caregiver ya kita mulai dari menerima dirinya terlebih dahulu. Nah, kalau ditanya bagaimana saya menerima klien-klien saya, coaching orang-orang di bawah saya, ya saya terima mereka dulu, mulai dari menerima diri mereka dulu, baru jadikan mereka teman. Ya kadang-kadang orang-orang yang punya trauma itu, mereka hubungi kita juga bukan karena nggak bisa menyelesaikan trauma mereka, sebenarnya mereka butuh teman saja kadang. Nah, saya nggak tahu, ini kasusnya traumanya berat atau ringan, saya nggak tahu. Nah, atau perlu latihan-latihan yang lain tidak bisa saya hanya omongkan di sini. Perlu latihan-latihan khusus, seperti latihan-latihan energi tadi. Oke, ada pertanyaan yang lain kayaknya. Mudah-mudahan menjawab ya, Mulan ya. Ya. Dari Azaji Chaniago, Coach, gimana caranya menghadapi orang yang sok pintar dan tidak mau dibina? Terima kasih. Saya sering bertemu orang seperti itu. Nah, pertanyaannya, ini kan kita sudah berlatih mindfulness. Itu apa emosi yang Anda rasakan, Bu Azazi? Apa emosi yang Anda rasakan? Apakah itu adalah bentuk sebuah penolakan atau bentuk kemarahan atau bentuk emosi apa? Nah, mulai kita menyadari emosi kita terlebih dahulu. Memang ketemu orang-orang seperti itu tidak enak, tapi kita bisa mengubah respon kita. Mereka tidak mau dibina. Orang tidak mau dibina, ngapain kita bina? Bu, orang tidak mau dibina, kok ngapain kita atur hidup mereka? Ya, kita atur hidup diri kita sendiri saja. Nah, jangan-jangan itu bukannya kita pingin mengubah dia, kita pingin memberi dia kepintaran, tapi itu adalah bentuk penolakan diri kita saja. Nah, dengan berlatih mindfulness, kita tidak lagi bisa merasa stres ketemu orang seperti ini. Ya, saya ketemu orang seperti itu setiap hari dan ya sudah. Dan perlu saya tekankan lagi, tadi ada mindful listening. Banyak sekali orang yang mendengar bukan untuk mendengar. Banyak sekali orang mendengar hanya untuk menjawab, ya, untuk melihat untuk menjawab dan menunjukkan kepintaran dia sendiri. Padahal dia adalah sok pintar. Ya biasa aja, saya wajar saja karena kita punya kebijaksanaan, kualitas mindfulness kita lebih tinggi, kualitas hidup kita lebih tinggi, maka kita tidak perlu bereaksi terlalu lebih akan hal-hal seperti itu. Itu pandangan saya, Bu Azazi. Dari Samsuara mau bertanya, silakan mau buka mic atau mau tulis, silakan. Oke, kalau yang tanya boleh. Ko, tapi mungkin saya bertanyanya nanti pribadi aja kok. Soalnya ini ada kayak unsur di luar topik gitu kok. Sedikit. Oke, jadi mungkin masalah. Dari WA aja, WhatsApp aja kok. Oke. Bu Azazi, buka kamera mau respon atau kayak mana, Bu Azazi? Pak Azazi atau Bu ini? Oh, Pak. Maaf ya.
Silakan open mic kalau mau direspon, Pak. Kalau ada yang ingin bertanya lagi, boleh ya diketik di kolom chat ataupun langsung buka mic-nya untuk tanya langsung ke Kevin. Terima kasih penjelasannya Coach Kevin. Ya, Semoga solusi yang diberikan bisa bermanfaat buat kita bersama. Kedepannya kita untuk menghadapi orang-orang yang seperti yang mempunyai tipikal seperti itu lagi tidak perlu dipikirkan ya Coach ya. ya betul. Nah, memang kalau bagaimana mindfulness menghadapi orang lain, ya masih ada cara-cara tertentu, tapi mulailah dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Mulailah dari kita mendengar, hanya cukup mendengar. Mulailah kita belajar berkomunikasi, tidak untuk menjawab dia, tidak untuk mengatakan dia sok pintar, mengatakan dia tidak bisa dibina, dan sebagainya. Mulailah dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Itu lebih penting sebenarnya. Terima kasih Coach atas penjelasannya. Ya, semoga bermanfaat untuk kita bersama. Silakan lanjutkan lagi ya Coach. Oke, Terima kasih. thank you Pak. Sama Pak. Oke, ada lagi yang ingin bertanya enggak? Kalau udah tidak ada atau nanti ada yang ingin bertanya mengenai mindfulness atau ingin mengikuti trainingnya Ko Kevin, boleh nanti hubungi Ko Kevinnya di Instagram @kevinchiu atau ke WhatsApp-nya yang tadi udah dikasih WhatsApp atau Ko boleh tulis deh di Oh kolom ya, chatnya. saya tuliskan lagi ya, Atau sekali ada lagi. yang tertarik, ya boleh. Oke. Saya rasa sudah jam 4, sudah saatnya kita berganti pembicara. Yang Berganti di sesi. kolom chatnya itu adalah nomor WhatsApp dan Instagram nomor WhatsApp-nya Ko Kevin. Nanti kalau ada yang bertanya lebih dalam lagi mengenai mindfulness, boleh langsung hubungi ya Ko Kevinnya. Ya, silakan. Nah, terima kasih ya untuk para peserta yang telah mengikuti acara hari ini, serta para sponsor yang telah mendukung acara ini. Tidak lupa juga kepada Ko Kevin, terima kasih ya untuk meluangkan waktu untuk sharing bersama kami. Semoga kita bisa belajar hal baru ya dari webinar ini. Teman-teman, bantu Millennial Talk menjadi lebih baik yuk dengan cara mengisi feedback form yang ada pada layar handphone teman-teman. Dan bagi teman-teman yang mengisi feedback form, akan kami berikan e-sertifikat yang akan dikirimkan ke email teman-teman masing-masing. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya ingin memberitahu ya, sesi selanjutnya itu akan ada speaker juga dari milenial yang berjudul yang membawakan sharing yang berjudul How to Express Yourself in Positive Way yang akan dibawakan oleh Cici Dilin. Jadi bagi teman-teman yang ingin stay, yang ingin tetap mendengarkan webinarnya, boleh ya untuk stay tetap di sini. Untuk Ko Kevin, terima kasih ya telah sharing bersama kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, baik. Kita akan lanjut ya untuk sharing selanjutnya. Bagi teman-teman yang baru join, perkenalkan nama saya Misal yang akan memandu sesi hari ini. Terima kasih ya untuk semua teman-teman yang telah mensupport acara hari ini. Kalian sangat luar biasa banget nih. Sebelum kita mulai, Misa akan menceritakan sedikit nih tentang apa itu Millennial Talk. Jadi Millennial Talk itu adalah program dari milenial untuk milenial, dan milenial